semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa ya teman-teman, hari ini kita akan membahas 6 saham ya. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu teman-teman, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali, karena nanti untuk kerugian maupun keuntungan itu balik ke resiko masing-masing. Nah, berhubung kemarin IHSG itu udah saya bahas ya, dan hari ini juga market lagi libur, jadi nggak ada pergerakan IHSG ya. So, seperti yang sudah di layar, hari ini saham yang pertama kita bahas yaitu INKP ya, dimana put and paper seminggu 2 minggu terakhir itu pergerakannya lumayan oke teman-teman ya. Oke, pertama kita seperti biasa ya, kita analisa dari dasar, kita lihat trennya dulu seperti apa. Kalau kita lihat dari segi tren, bisa dibilang INKP trennya saat ini masih sideways ya, masih sideways. Kemudian kalau kita gambar beberapa resisten, nah resisten kuatnya itu ada di sekitaran 9.200. Kemudian untuk resisten terdekat itu ada di sini, di sekitaran harga 8.500, sorry, 8.500 sampai 8.600-an lah ya. Itu untuk dua resisten terdekat. Kemudian kalau kita bicara chart pattern, di sini ada kemungkinan ya, ada potensi INKP akan membentuk pattern yang namanya triple bottom. Ini bottom pertama udah kebentuk, kemudian bottom kedua juga udah kebentuk. Nah, hopefully ini akan bisa menjadi bottom ketiga ya, hopefully. Dan posisi saat ini ya, dia sebenarnya kemarin ini kita bisa hapus dulu ya. Nah, kemarin sebenarnya kalau kita lihat dari segi chart ya, kemarin dia udah break resisten minor di 8.200 dengan volume yang lumayan gede teman-teman ya. Nah, jadi untuk saat ini support terdekat itu ada di 8.200, kemudian support berikutnya itu ada di sini. Ya, di MA 200-nya sekitaran harga 7.800 sampai 7.875. Jadi untuk teman-teman ya, untuk teman-teman yang tertarik untuk beli INKP di harga sekarang, sebenarnya itu udah cukup menarik ya buat dibeli. Nah, cuma ya kalau teman-teman emang pengennya untuk swing trader atau swing trade istilahnya ya, kalau teman-teman belinya di harga sekarang itu better setengah dulu ya, setengah porsi dulu, kemudian setengahnya lagi itu nunggu dia di 8.000. Sorry. Nah, teman-teman bisa beli di harga sekarang setengah porsi ya, kemudian setengahnya lagi di mana? Setengahnya lagi teman-teman bisa nunggu dia di 7.800 atau nunggu dia break dari 8.600. Jadi sekali lagi ya, strategi entry di market itu menurut saya sangat penting. Nah, untuk view besarnya sendiri di sini ada kemungkinan ya, ada potensi dia membentuk cup and handle yang besar, dan jika INKP ini mampu lewat dari 9250 itu potensinya lumayan jauh, ada potensi untuk reversal teman-teman. Jadi untuk saat ini INKP menurut saya pribadi udah menarik, dua candle terakhir itu volumenya gede. Nah, jadi untuk areal beli di harga sekarang itu oke. Kemudian stop lossnya teman-teman bisa pasang beberapa tick jika INKP close di bawah 7.800 ya, dengan harapan dia mampu break 8.500 dan target berikutnya maka ke 9.200. Dan kalau itu lewat teman-teman ya, potensinya akan lumayan jauh untuk INKP. Oke, itu untuk INKP. Kemudian berikutnya ada saham BBYB, di mana saham BBYB ini sudah kita bahas ya beberapa hari yang lalu, dan waktu itu kita sarankan entry. Nah, seperti yang kita bahas kemarin ya,
kalau ada beberapa saham yang kemarin itu pas closing ditarik, yang ditarik karena adanya rebalancing dari MSCI. Nah, salah satunya itu BBYB. Jadi teman-teman kalau hari Kamis BBYB tiba-tiba minus 2-3%, teman-teman jangan kaget ya. Itu adalah hal yang wajar. Nah, secara teknikal BBYB itu berjalan sesuai dengan analisa kita sebelumnya, di mana waktu itu saya sarankan beli dengan stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 1300, dan so far masih dalam kondisi profit ya. Jadi untuk saat ini supportnya naik ya, jadi 1400. Nah, jadi kalau seandainya dia koreksi, teman-teman bisa koleksi di sekitaran harga 1400 dengan harapan dia akan kembali menunjukkan kenaikan dan menuju resisten di 1680-an. Jadi untuk saat ini sebenarnya BBYB itu udah menarik ya, udah menarik buat diperhatikan. Areal entry itu di dekat-dekat 1400-nya. Kemudian kalau stop loss-nya teman-teman bisa pasang di bawah 1400 atau di bawah 1300. Ya, sekali lagi sesuaikan dengan risk management masing-masing. Teman-teman nggak harus belinya di 1400 di satu titik ya, nggak harus ya. Teman-teman kalau seandainya BBYB itu langsung turun 2-3%, teman-teman bisa pasang antrean di 3 titik atau 4 titik semisal ya, semisal ya, contoh ya, teman-teman pasang di 1420 1 lot, kemudian 1415 2 lot ya. Intinya dalam kondisi market yang belum stabil ya, teman-teman better jangan entry saham di satu harga aja ya. Oke, itu untuk BBYB, but so far still good dan masih ada potensi nih BBYB untuk melanjutkan kenaikan. Jadi kalau dia retrace, volumenya kecil ya, itu teman-teman bisa manfaatkan untuk beli. Kemudian setelah itu ada satu sektor yang pergerakannya seminggu terakhir itu lumayan oke, yaitu sektor konstruksi. Yang waskita ya, kita bahas waskita aja, dimana waskita kan baru beberapa bulan lalu selesai ragisu ya. Nah, mudah-mudahan ragisunya waskita itu berjalan sama dengan BBRI ya. BBRI waktu itu setelah ragisu kan sahamnya turun dulu, habis itu dia langsung naik. Nah, mudah-mudahan waskita itu juga sama seperti itu ya. Oke, ini analisa kita sebelumnya fail ya, fail yang kedua ya, yang pertama itu profit, yang kedua itu fail. Nah, waskita ya, kalau kita perhatikan dari segi tren, ini sahamnya masih downtrend dan bisa dibilang downtrend yang cukup parah ya. Nah, uniknya adalah 2 hari atau seminggu terakhir lah udah mulai ada volume yang menarik di saham ini ya. Kemudian kalau kita lihat dari segi chart pattern, dia udah break pattern falling wedge. Di sini ada falling wedge pattern yang di break oleh waskita dan volume dia break itu juga lumayan gede teman-teman ya. Nah, untuk saat ini resisten untuk waskita ini ada di 600 sampai 610 ya, itu untuk resistennya. Kemudian supportnya sendiri ada di sini teman-teman ya. Support sendiri ada di 520 sampai 500. Nah, jadi untuk saat ini ya, strategi untuk waskita mengingat posisinya saat ini itu sedang berada di tengah-tengah support dan resisten. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk entry waskita, teman-teman bisa beli setengah porsi. Kemudian setengahnya lagi di mana? Setengahnya lagi nunggu waskita confirm ya, break dari 610. Kalau dia malah turun, better teman-teman jangan nambah porsi ya. Kemudian stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah 500.
dengan harapan ya, dengan harapan di sini waskita membentuk pattern yang namanya double bottom. Ini bottom pertama, kemudian ini bottom kedua yang masih dalam proses pembuatan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau entry di harga sekarang, menurut saya itu cukup oke ya, cukup oke. But sekali lagi porsinya diatur setengah dulu, kemudian setengahnya lagi di mana? Setengahnya lagi nunggu dia konfirmasi break dari 610. Dan kalau seandainya dia nggak breakout atau lanjut turun ya teman-teman jangan nambah di bawah ya, jangan nambah di bawah, nambahlah ketika dia konfirmasi breakout. Itu artinya analisa kita benar teman-teman ya. Oke, itu untuk waskita, but so far udah cukup menarik ya buat diperhatikan. Kemudian ada saham MPMX. Nah, MPMX ini unik teman-teman. MPMX ini unik. Kenapa saya bilang unik? Biasanya saham-saham kalau cumdet dividen atau istilahnya hari ya cumdet dividen lah, itu sahamnya ditarik naik ya. Nah, MPMX ini beda ya. Pas cumdet sahamnya marah ARB, dan ARB-nya juga dengan volume yang kecil banget ya. Kemudian kemarin dia open ARB, habis itu ditarik naik dengan volume yang bisa dibilang lumayan gede. Nah, jadi untuk saat ini menurut saya pribadi MPMX ini cukup menarik ya. Ini kita bisa hapus dulu semua, kita analisa ulang dari awal. Nah, yang pertama seperti biasa ya, kalau kita analisa teknikal kita lihat dulu trennya seperti apa ya. Kita bisa lihat dengan jelas kalau MPMX ini trennya masih uptrend. Nah, kemudian saat ini supportnya untuk MPMX itu di sini. Yaitu di range 1200 sampai 1160 lah. Ya, ini ada support, dia mantul tepat di supportnya, di mana support tersebut juga sempat disentuh sebelumnya teman-teman ya. Nah, jadi untuk saat ini buat teman-teman yang maybe tertarik untuk beli MPMX, strategi sederhananya adalah teman-teman bisa beli di harga sekarang, kemudian stop lossnya teman-teman bisa pasang beberapa tick di bawah 1150 ya, closing ya, pakai candle closing. Dan itu ada sekitaran ya 5-7% lah ya. Jadi risknya sekitar 5-7%, kemudian harapannya dia kembali mencoba untuk break resisten di 1400. Jadi kalau kita bicara risk to reward ratio, untuk saat ini cukup oke ya. Risknya sekitaran 5-7%, kemudian rewardnya itu bisa sampai 15% sampai 20%. Ya cukup menarik sih kalau menurut saya ya untuk MPMX. Jadi teman-teman bisa beli di harga sekarang, atau sekali lagi nunggu respon market hari Kamis ya. Kalau seandainya dia rebound masih rebound, teman-teman bisa manfaatkan untuk cicil lah istilahnya. So far MPMX ini menurut saya masih oke, dan ada potensi dia akan kembali menguji resistennya di 1400 atau at least nutup gap di 1300-an. Jadi menurut saya cukup layak ya buat teman-teman perhatikan. Nah, kemudian berikutnya ada saham BMHS. BMHS juga seminggu terakhir itu pergerakannya lumayan oke ya. Kemudian ada anak usahanya DGNS yang kemarin ya, pada perdagangan kemarin itu sampai arak teman-temannya, dan araknya juga dengan volume yang gede banget. Nah, DGNS kita nggak bahas hari ini, kenapa? Karena itu cuma satu candle naik aja, belum bisa kita analisa secara teknikal ya. Oke, tunggu sebentar teman-teman ya, ini internet saya kembali bermasalah. Oke, sembari menunggu teman-teman ya, oke, udah bisa ya.
Nah, BMHS ya, seperti biasa ya, kita lihat dari segi tren terlebih dahulu ya. Kalau kita lihat dari segi tren ini BMHS trennya jelas ya, jelas masih dalam kondisi downtrend. Nah, kenapa saya bilang unik ya? Di sini ya, kan saham downtrend itu biasanya terus membuat yang namanya lower low, lower low. Nah, di sini dia sudah membuat yang namanya higher high baru ya, higher high baru, dan di sini udah terbentuk pattern cup and handle. Ini cup, ini handle. Breaknya juga dengan volume yang gede. Kemudian kemarin dia sempat turun, menguji lagi level supportnya di 650, habis itu ditarik lagi. Nah, kemudian untuk saat ini ya, untuk saat ini resisten untuk BMHS itu ada di sekitaran 760 sampai 780. Kemudian resisten terdekatnya ada di 700. Nah, jadi untuk saat ini buat teman-teman yang tertarik untuk beli BMHS, istilahnya beli sebelum dia naik kencang, menurut saya pribadi di harga sekarang itu udah cukup oke ya, udah cukup oke, tapi dengan money management yang ketat. Misal ya, saya contohkan ya, misal teman-teman punya modal 10 juta buat beli saham ini. Menurut saya teman-teman bisa beli 3 juta dulu di harga sekarang, kemudian once dia break dari 700, teman-teman bisa tambah 2 juta, and then 5 jutanya di mana? 5 jutanya teman-teman bisa tambah ketika dia konfirmasi breakout dari 780. Nah, kenapa 780? Karena 780 itu resisten kuat ya, resisten kuat, dan kalau BMHS mampu breakout itu, maka di sini I guess ya akan ada volume-volume yang gede-gede ya. Nah, jadi untuk saat ini buat entry BMHS itu harus dengan money management yang ketat ya. Kalau seandainya dia turun lagi ke 650 gimana? Ya, semisal teman-teman udah entry di sini 3 juta, dan kalau seandainya dia turun ke 650, teman-teman bisa add 3 juta ya. 3 juta, kemudian 4 juta lagi di mana? 4 juta lagi add lah ketika dia confirm break 780 ya. Again ya, sekali lagi buat saham-saham yang masih downtrend seperti ini, kalau kita mau nangkap early-nya ya, early movement-nya itu dengan dana kecil dulu ya, karena ini kan belum terkonfirmasi dia akan beralih tren ya. Ini kan sahamnya masih downtrend, belum terkonfirmasi kalau trennya itu akan berbalik arah. Nah, menurut saya pribadi BMHS ini akan terkonfirmasi berbalik arah ketika dia mampu break dari angka 780. Oke. Oke, sekian untuk BMHS ya. But menurut saya pribadi ini ada maybe ada something ya, ada something di saham ini, dan that's why kenapa kemarin itu anak usahanya DGNS ARA, dan ARA-nya itu juga dengan volume yang sangat gede teman-teman ya. Oke, itu untuk BMHS ya. Kemudian ada satu saham kecil yang akan saya bahas hari ini, yaitu BABP ya. Ini saham andalan dahulunya, dan pembahasan terakhir kita fail di sini. Sebenarnya awalnya kita udah profit, kemudian yang kedua itu fail. Nah, seperti biasa ya, kita hapus dulu, kemudian kita lihat tren. Jelas ya, jelas banget kalau BABP ini trennya lagi downtrend. Dia sempat menyentuh level tertinggi di 600, kemudian posisi saat ini itu udah berada di 150-an. Jadi udah ya, kalau teman-teman belinya di pucuk dan nggak pakai stop loss atau nggak apa namanya ya nggak pakai stop loss, sekarang minusnya udah ya hancur-hancuran lah. Nah,
untuk saat ini ya, untuk saat ini BABP itu ada potensi ya, ada potensi untuk mengalami technical rebound jangka pendek. Nah, kalau kita perhatikan sendiri ya, kalau kita perhatikan di sini ada pattern cup and handle yang udah di break. Ya, ini cupnya. Kalau kita ke time frame 1 jam itu pasti lebih jelas ya. Ini cup, kemudian ini handle dengan target kenaikan maybe ya, dia bisa ke 170-an. Nah, kalau kita perhatikan ya, pas dia break cup and handle-nya itu juga dengan volume gede. Kemudian kemarin ya dia minus 1% lebih dengan volume yang relatif tipis ya. Jadi kalau teman-teman tertarik di sini harus apa namanya? Disiplin ya, disiplin. Sekali lagi saham-saham seperti ini saham-saham yang dalam tanda kutip gorengan dan gampang untuk digerakin bandar atau market maker. Ya disiplin teman-teman, yang disiplin. Sentimen apapun yang ada ya disiplin. Contoh saja ya, IATA waktu dia naik kenceng-kencengnya itu nggak ada berita positif yang bertebaran di mana-mana. Kemudian pas sekarang dia lagi turun-turunnya itu berita positifnya bertebaran di mana-mana teman-teman ya. Yang terbaru katanya IATA dapat tambahan stok batu bara lah dan lain sebagainya. Nah, saat ini BABP itu udah turun dalam dan udah nggak ada sentimen apa-apa dan udah jarang yang bahas ya. Nah, dan yang menarik adalah dia udah looks like di sini ada candle-candle terbesar. Kita nggak berharap dia sampai ke 200 atau 600 lagi, kita berharap cuma sampai 170 dulu. Kalau sampai situ aja dulu, teman-teman udah profit yang lumayan ya. Jadi strategi untuk saat ini supportnya ada di 148, 146. Jadi kalau teman-teman beli di harga sekarang, manajemen diatur, stop lossnya teman-teman bisa pasang beberapa tick di bawah 145 ya. Oke, kalau saham-saham seperti ini nggak usah pakai closing ya, nggak usah pakai closing, teman-teman tinggal pakai toleransi yang 2 atau 3 tick lah ya. Oke, sekian ya untuk pembahasan kita hari ini. Sekali lagi, semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat dan mohon maaf jika banyak analisa saya yang menyesatkan atau istilahnya teman-teman ambil dan fail ya. Dan I'm sorry about that ya. Dan nggak sedikit juga sebenarnya saham-saham kita yang berjalan sesuai analisa dan nggak sedikit juga yang sampai beggar ya. Sekian, terima kasih, selamat malam, tetap disiplin dan semoga cuan ya.